kabar teman-teman? Kalau kita lihat background ini ya, istana negara gitu, kira-kira anak cucu kita nanti kalau melihat sejarah gitu ya, presiden Indonesia dari zaman Bapak Insinyur Soekarno itu seperti apa ya? Apakah mereka membaca buku, mencari buku, apakah mereka pergi ke perpustakaan nasional gitu. Saya bayangkan sih kayaknya nggak seperti itu ya. Mungkin anak-anak nanti tahun 2030, 2040 ya mungkin mencarinya di search engine ya, bisa Google atau sudah berubah dunia gitu, ada yang baru gitu, tapi nyarinya di sana. Jadi bisa jadi orang memandang sejarah orang itu berdasarkan apa yang dia temukan di dunia online gitu ya. Jadi kalau sekarang aja misalnya anak-anak siapa Bung Karno, siapa Soeharto, siapa Habibie misalnya gitu, ya langsung key in di apa di search engine, apa yang dia temukan yaitu yang dia anggap ya dianggap benar gitu ya. Jadi memang jadi repot gitu, tugas-tugas nanti bisa jadi para presiden atau keturunan presiden atau orang-orang menjaga nama baik presiden sibuk tuh harus rajin posting hal-hal yang positif, posting hal-hal yang baik, posting prestasi-prestasinya supaya anak cucu nanti menemukan di search engine hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jadi bisa jadi staf kepresidenan harus pakar SEO gitu. Supaya kalau ditemukan di search engine itu berita-berita yang positif. Dan itu sudah dilakukan kalau di dunia bisnis itu misalnya brand tertentu, asuransi tertentu, orang kien isinya komplain nggak laku tuh asuransinya ya. Lagi ketik nama asuransinya di first page-nya di Google ketemunya hal-hal negatif, wah rusak lah gitu ya. Ini nama orang nanti ketika di halaman pertama banyak negatifnya, ya kesannya akan menjadi negatif entah benar atau salah. Ngeri kan ya? Bisa jadi saudara-saudara, teman-teman kita yang sudah meninggal, artis segala macam bisa dicek tuh kalau diketik Google namanya keluarnya apa gitu. Makanya para artis terutama yang wanita hati-hati tuh. Kalau sekali Anda upload aurat itu sudah almarhum masih ada tanggung jawabnya tuh. Jadi malah sekarang lebih baik hati-hati ya. Kalau itu yang nomor satu terus Pak, sudah mengerikan. Nah sekarang kita ngomongin tentang presiden mantan presiden ya di Indonesia. Kita cek ya apakah di Google itu beritanya seperti apa yang muncul ya. Kita lihat ya, googling dulu ya. Oke. Kita ketik di sini ya, googling apa yang muncul. Nah, ini yang muncul di halaman pertama di Google, foto-foto Bung Karno. Di foto pertama masih black and white. Soekarno, Wikipedia ya, Wikipedia. Kemudian di sebelah kanan muncul kisah cinta Soekarno yang tak selalu bersam. Nah, nggak tahu ya. Nanti cek sendiri. Berkas Soekarno dikenang, selamatkan. Nah, identitas asli dirahasiakan Jadi ini berarti gambaran ketika nanti atau bahkan sekarang ketika orang ingin mengenal presiden pertama sang proklamator, mereka akan masuk di Google, kemudian ketik namanya. Ini yang muncul seperti ini. Oke, 18 kata bijak. Berarti kata-kata Bung Karno yang sakti itu bisa dikenal, bisa dipelajari oleh cucu-cucu kita nanti gitu. Kemudian ini ada bersama foto tokoh-tokoh dunia ya. Nehru, Guevara, ini siapa nih? Ini dengan Bapak Muhammad Hatta. Ini apa nih? Baru lagi King of the King yang mengaku. Ada juga ya gitu ya. Ini berita kisah Soekarno terungkap, Bung Karno adalah sosok. Nah, ya terbaca. Nih.
pidato bersejarah Soekarno tentang lahirnya Pancasila. Nah, ya. Wah, nih Bung Karno main musik nih, ada gitar nih. Sisi lain, pelarangan musik Barat era Soekarno. Kemudian apa nih? Soekarno bertemu, sikap Soekarno terhadap apa nih, UTA. Nggak tahu, terusin aja ya. Oke, jauh berbeda. Inilah nama kecil Soekarno. Nah, kalau Anda pengen tahu nama kecilnya, klik aja nanti ya. Ini ada foto nih, anak-anak Soekarno. Presiden Soekarno hingga, wah ini batik jasnya. Terus, nah, ini mengenai lebih dalam Siti Utari, istri pertama Oke. Nah, berarti ya gambaran semacam ini yang akan didapat ya untuk Bung Karno. Kita lihat. Terus presiden yang kedua, Bapak Soeharto. Nah, ketika sekian tahun yang akan datang orang melihat atau pengen tahu siapa Pak Harto, siapa presiden kedua, nah, berikut yang lihat ini ya. Ini foto Pak Harto yang ganteng ya. Wikipedia. Soeharto menganggapnya musuh. Apa nih ya. Nah, ini ada beliau pakai pakaian apa? Tentara ya, jenderal nih. Nasib Indonesia tahun 2020 diprediksi Soeharto. Oke. Soeharto sempat berharap pada generasi ini ada foto Putin. Nah, kalau Pak Harto masih banyak foto-foto yang menggunakan seragam tentaranya ya. Ini dengan kongresannya Jenderal Nasution nih. Misi super rahasia Soeharto, sembunyikan apa nih? Cerita di balik Presiden Soeharto pilih tinggal di Jalan Cendana mungkin ya. Oke. Nah, ini ada foto-fotonya. Wah, ini pada Pak LB Murdani. Oke, ini foto-foto Pak Harto. Nah, ini apa nih? Kemarahan Soekarno saat Soeharto diam-diam. Nggak tahu, itu akan dibaca ya. Sejarah Soekarno, Soeharto ya. Tommy melawan tudingan Soeharto guru koruptor. Nah, itu akan dibaca. Nah, kalau itu nggak muncul, mesti diturunkan terus Kak. Mudah-mudahan bisa sampai halaman ke-10 deh, kebaca ya. Tapi kalau masih halaman awal-awal nih, kemungkinan akan dibaca sebagai sejarahnya. Soeharto datang genjer-genjer, nggak tahu lanjutannya. Wah, ini karena Pak Harto memang penumpas gerakan G13 PKI. Oh, ini ada Nelson Mandela. Tinggi ya Nelson Mandela dibanding Pak Harto nih, sampai seleher nih. Nah, Nelson Mandela ya, dari Afrika Selatan, tokoh yang luar biasa. Nelson Mandela dan Presiden Soeharto dalam Oke. Oh, ini ada foto Soeharto Inc. Bagaimana time bongkar katanya. Nah, ini sanggahan berkarya soal Soeharto. Oke. Nah, hari ini di 1921 mantan Presiden Soeharto dilahirkan. Oh, 1921 ya. Berarti sekarang udah 2020 udah 100 tahun ya. Oke, permintaan B.J. Habibie. Nah, ini sejarah turunnya Pak Harto. Ini survei Indobarometer Soeharto presiden paling apa nih nggak tahu ya. Nah, ini kalau Pak Harto yang muncul seperti ini. Kalau keywordnya Pak Harto di Google akan ketemu. Wah, ini ada gambar Pak Prabowo juga nih. Prabowo akui ikut Laiseka Soeharto halaman. Nah, ini ada buku, buku Soeharto. Oh, Pak Harto ini apa nih? Main golf. Oh, berarti orang tahu Pak Harto main golf. Ibu Tin. Soeharto membangun 999 masjid di Indonesia. Wah, 999. Allahu Akbar ya. Ibu Tin. Ini Pak Harto mengenal Gatot Subroto. Wah, Jenderal TNI.
Gatot Subroto ya, patungnya ada juga di Akmil tuh. Waduh, ada Pak Bob Sadino nih, ada Pak Soeharto, apa nih, Carutu. Panjang sejarahnya. Oke, nah jadi kira-kira orang akan menemukan Pak Harto, berita-beritanya seperti itu di Google ya. Ya. Kemudian berikutnya kita lihat Pak Habibie. Oke, Pak Habibie. Wow, Pak Habibie kalau di googling ketemunya banyak sendirian nih Pak Habibie ini ya. Oke, B.J. Habibie, Wikipedia. Profil B.J. Habibie, biografi. Nah, ini main apa? Sawat-sawatan dengan kertas ya. Karena beliau pakar sawat nih. Habibie tak sekedar kisah cinta. Pak Habibie ini ya, kisah cintanya juga menonjol sebagai presiden yang sangat sayang dengan Bu Ainun ya, dengan istrinya. Habibie meninggal, BPPT akan teruskan. Nah, Habibie ketika wafat. Habibie dari pemerintahan singkatnya, dia memang sangat singkat ya menjadi presiden, menggantikan Pak Harto waktu itu ketika lengser. Nah, wow, ini Pak Habibie, tidak banyak pernik-perniknya yang muncul di Google kecuali justru cintanya nih, 5 nama di ya, dengan Ibu Ainun ya. Jadi warga kehormatan Jerman, sepenggal kenangan. Oke, wah nyentrik nih pakai topi koboi. Mengenang B.J. Habibie. 5 kematian tokoh paling menggegerkan. Wah, ini ada Pak Habibie, Bu Ani. Tapi lihat googling Pak Habibie muncul lebih menonjol di bidang tadi penerbangan sama cintanya dengan Bu Ainun. Ya, kesannya di situ. Habis Pak Habibie siapa? Gus Dur. Apa yang muncul di Google dengan Gus Dur? Nomor 1. Hebat nih Gus Dur ya. Nomor 1 di sini bukan Wikipedia ya, Wikipedia nomor 2 ya. Agak beda dengan apa yang lain tuh ya. Wah, ini banyak quote-quote kalau Gus Dur ini dari kalangan kiai. Nah, seorang kiai, ini quote-nya. Nah, ketika googling banyak ketemu quote-quote-nya ya, nggak ada sejarah yang apa macam-macam ya. Kalau kamu bisa melakukan yang baik untuk semua orang, orang tidak tanya apa agamamu. Ini populer banget nih, sering di quote ya. Orang tidak akan tanya apa agamamu ya, kalau kita berbuat baik orang nggak nanya lah agamanya apa. Tunggu dulu, tetap aja malaikat Munkar Nakir nanya ya. Oke. Agama mengajarkan pesan-pesan damai dan terus ya. Memang beliau sebagai guru bangsa gitu ya, sangat populer dengan humor-humornya, quote-quote-nya, ya, nasihat-nasihatnya yang ini ya sangat viral gitu ya. Nah ini Gus Dur bahkan lebih banyak di sini muncul kartun-kartun nih, kartun-kartun dari Gus Dur. Sedangkan kalau di Soekarno, Soeharto, Habibie di Google nggak ada banyak kartun-kartun ya. Ini banyak kartun karena beliau memang fun, ceria, humoris. Nah, ada kartun yang lucu nih. Gitu saja kok repot. Nah ini ketika nanti cucu kita melihat sejarah Indonesia mengenai presiden-presiden, maka yang muncul untuk nama Gus Dur lebih banyak seperti ini ya, banyak kartun-kartun ya, terus apa istilah yang sangat populer, gitu aja kok repot. Nah ini kartun. Jadi karikaturnya banyak sekali nih. Oke, nah di putrinya, istrinya ya,
Oke, ada Pak Prabowo, Amin Rais, apa ya. Nah ini Gus Dur yang muncul di halaman 1, 2 di Google tentang Gus Dur. Habis Gus Dur siapa? Megawati. Ibu Megawati ini presiden pertama Indonesia ya. Yang wanita ya. Megawati. Oke, nomor 1 masih Wikipedia muncul. Ya foto-foto sendiri gitu di halaman pertama, tapi ada muncul juga dengan Pak Prabowo ini metal gitu. Ini dengan Pak Prabowo dengan putrinya Mbak Puan, terus ekspresinya macam-macam ya. Merdeka, metal. Ini apa ini? Oke, ekspresi ini Bu Megawati. Ya, tidak banyak. Ini apa nih? Penguat Megawati dan ancaman golput. Wah, marah nih beliau nih. Oke, ini dengan siapa nih? Megawati sampaikan. Oh, ini yang kemarin itu ya. Oke. Ini zaman mudanya nih. Mudanya Bu Mega. Oke. Ya, didominasi dengan warna merah sesuai dengan partainya ya. Wah, ini ada Pak Surya Paloh ini. Ini pas musuhan, pas pas nggak salaman atau apa nih? Oke, ini Mbak Puan bilang Megawati dan Paloh tidak renggang. Nah, ini yang akan dibaca nanti ya. Oke, setelah itu Megawati Pak SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah ini Pak SBY, kalau di googling ketemunya seperti ini, nomor 1 Wikipedia. Nah, foto-foto tentara. Nah, ini juga dengan Bu Ani, Pak SBY dengan Bu Ani, Pak SBY resmi presiden dengan foto lengkap ya, ada bendera, ada tanda jasa dan segala macam. Pak SBY ini Yusuf Kala, ini kenapa nih? Yusuf Kala ungkap perbedaan jadi wapres. Oh iya, ini Pak Yusuf Kala kan pernah jadi wapresnya Pak SBY, pernah jadi wapresnya Pak Presiden sekarang. Oke, ini Pak SBY. Oke, foto-foto SBY, Ibu Ani selalu. Nah ini tentang duka beliau ya, setelah Ibu Ani wafat ya. Di foto-foto ya, ini Pak SBY. Oke, jadi teman-teman, itulah kalau kita googling tentang presiden-presiden, mantan presiden ya di negara Republik Indonesia. Artinya ya nanti sejarah itu akan banyak dibaca dari search engine ini gitu ya. Nah, di sisi lain orang bisa mengubah-ubah atau menggeser-geser mana yang ingin ditonjolkan. Jadi memang kalau nanti memang akan menjadi sejarah Indonesia, sebaiknya yang masuk di halaman 1, 2 itu hal-hal yang memang real, memang asli, memang kejadian sebenarnya, prestasi yang sebenarnya, dan hal-hal yang jujur gitu ya. Walaupun mungkin agak sulit ya menemukan hal-hal seperti itu di dunia politik, ya sudah, biar berimbang saja. Berimbang saja. Jadi kalau Anda yang melihat cenderung ke kejujuran, ya harus rajin posting, rajin menulis tentang hal-hal yang apa sebenarnya terjadi. Kalau enggak nanti bisa ketutup dengan hal-hal yang yang nggak benar gitu. Itulah teman-teman screenshot dari Google presiden-presiden kita sejak presiden pertama sampai presiden Pak SBY ya, mantan. Nah itulah teman-teman, kita telah tur melihat ya di googling mengenai presiden-presiden kita dari Pak Karno sampai Pak SBY.
Anda lihat tadi hal yang menonjol adalah hampir semua di halaman pertama dan sudut gambar pertama adalah Wikipedia ya, Wikipedia. Kita nggak pernah tahu ya apa hubungannya Google dengan Wikipedia. Tapi yang jelas dalam konteks ini presiden, Wikipedia sangat dominan. Artinya apapun yang ditulis Wikipedia nanti bisa menjadi acuan yang luar biasa tuh untuk sejarah gitu. Jadi Wikipedia harus benar-benar jujur, harus benar-benar benar karena itu akan jadi acuan ya. Kecuali di profil searchingnya Gus Dur tadi ada nomor 2 ya, halaman pertama nomor 2. Jadi yang lain-lainnya rata-rata nomor 1 adalah Wikipedia. Jadi nanti Wikipedia itu bisa menjadi buku sejarah yang yang jadi acuan gitu, sengaja maupun tidak sengaja. Jadi tidak boleh memasukkan informasi-informasi yang palsu, yang salah gitu ya di Wikipedia, karena itu bisa membuat orang juga salah membaca sejarah. Nah, kita lihat sekarang jadi menarik ya kalau misalnya makanya sekarang ada gerakan-gerakan tuh kalau orang punya kesalahan, punya ini ditutupin aja, ditutupin. Cara nutupinya ya karena secara ini search engine nutupinya adalah dengan berita lagi yang sama, keywordnya yang sama, itu akan ketutup itu. Akan ketutup. Jadi kalau pakar-pakar SEO tentu akan memikirkan itu. Jadi hati-hati juga, bisa jadi nanti akan banyak polesan-polesan berita yang di search engine. Jadi gimana ya anak cucu kita nanti melihat sejarah yang sebenarnya, sejarah yang real gitu. Atau mungkin bisa jadi kita nggak tahu nanti bahwa sejarah itu dianggap nggak penting oleh mereka gitu, dianggap nggak penting oleh generasi berikutnya. Walaupun sebenarnya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya, dan pahlawan itu bisa dihargai, dikenal dari sejarah. Ya, nabi-nabi pun ada sejarah kan, ya, sejarah. Namun demikian kita juga salut tuh, misalnya contoh di dunia Islam hadis itu perawinya gitu ya. Siapa sanadnya seperti apa, itu bagus sekali. Jadi untuk menjaga kesahihan, originalitasnya. Jadi sedangkan di dunia politik, wah itu udah awur-awuran ya, awur-awuran. Bahkan ada orang yang membuat film untuk dirinya padahal masih hidup gitu. Ya kalau itu benar ya oke, kalau itu dalam bentuk promosi ya itu bisa membelokkan sejarah. Jadi mudah-mudahan akan banyak masuk data-data di database-nya Google gitu ya, Wikipedia, sejarah-sejarah yang benar, agar nanti sekian tahun yang akan datang anak-anak, anak cucu mendapatkan informasi yang juga benar. Oke teman-teman, sekedar sharing bahwa Google itu search engine nanti itu akan menjadi sangat dominan membentuk opini. Oke, thank you.